Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 2 November 2022, gereja merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Setiap tanggal 2 November memang dikhususkan oleh gereja untuk mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Saudari-saudara umat beriman terkasih, sedikit pengantar sebelum pembacaan kutipan firman Tuhan dan renungan tentang tradisi pengenangan arwah. Beberapa fakta menunjukkan kepada kita saudari-saudara bahwa umat Kristiani sejak awal mula agama Kristen atau agama Kristiani telah berdoa untuk arwah. Liturgi awal dan teks tulisan di katakombe menjadi salah satu buktinya. Kitab suci juga mencatat bahwa mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal itu sudah dipraktikkan sejak lama seperti yang ada di dalam 2 Makabe bab 12 ayat 41 sampai 42. Juga dalam perjanjian baru dicatat bagaimana Santo Paulus mendoakan kawannya Onesiforus yang telah meninggal dunia. 2 Timotius bab 1 ayat 18. Kemudian Tertulianus dan Santo Siprianus juga mengajarkan praktik doa bagi jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa-doa mereka dapat memberikan efek positif kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal. Lalu pada abad ke-6, saudari-saudara, komunitas Benediktin, para rahib Benediktin, memperingati jiwa-jiwa mereka yang meninggal pada hari perayaan Pentakosta. Perayaan Hari Arwah menjadi peringatan universal di bawah pengaruh rahib Odilo dari Cluny pada tahun 998. Ketika dia menetapkan perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin pada 2 November, yang kemudian menyebar juga di kalangan biara Kartusian. Sekarang gereja Katolik merayakannya setiap tanggal 2 November, seperti juga gereja Anglikan dan sebagian gereja Lutheran. Salam Agus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, bulan November bagi kita orang Katolik merupakan bulan yang dikhususkan untuk mengenang saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Dalam tradisi atau kebiasaan, pada bulan
November, setiap orang Kristiani, orang Katolik akan berziarah ke kubur untuk berdoa, untuk membersihkan kubur, dan macam-macam hal yang lain. Dan tentu saja yang paling penting adalah merayakan Ekaristi untuk mengenang mereka yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara, keluarga, orang tua, anak, sahabat, kenalan, dan sebagainya. Kalau setiap tanggal 1 November Gereja Katolik memperingati semua orang kudus, mereka yang telah berbahagia di sorga, maka tanggal 2 November itu adalah kesempatan khusus untuk mengenang mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi di dalam tradisi dan dalam iman kepercayaan Katolik, mereka yang oleh karena dosa-dosa selama di dunia ini, mereka harus menjalani satu tahap atau satu masa penyucian, masa pemurnian sebelum bergabung secara paripurna dengan para kudus di sorga yang seringkali disebut sebagai api penyucian. Mereka lah yang kita doakan secara khusus supaya mereka juga segera ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Kalau tanggal 1 November orang-orang kudus dirayakan, mereka itu adalah orang-orang yang seluruh hidup, jiwa, dan raganya, hidup atau matinya, sungguh memuliakan Tuhan. Mereka yang imannya telah teruji dan mereka menikmati kebahagiaan sorga bersama dengan para kudus di sorga. Hari ini, tanggal 2 November, saudari-saudara, kita mendoakan para arwah. Mereka ini tentu saja adalah orang-orang beriman yang kita doakan, namun yang tetap membutuhkan dukungan doa-doa kita. Dalam eklesiologi, ilmu yang mempelajari tentang gereja, saudari-saudara, gereja itu dibagi dalam 3 bagian. Gereja tidak dalam arti gedung, tetapi kumpulan umat beriman atau umat Allah. Yaitu yang pertama adalah gereja mulia. Kumpulan orang kudus, mereka yang telah menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus di sorga. Itu yang dirayakan tanggal 1 November. Kemudian ada gereja yang menderita. Yang kedua, itu adalah mereka yang masih disucikan, dimurnikan di tempat penyucian yang seringkali, sekali lagi, dikenal sebagai api penyucian. Dan yang ketiga adalah gereja yang masih bersiarah, gereja yang masih berjuang, yaitu kita semua yang masih hidup di dunia ini, masih bersiara menuju Bapa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kebiasaan mendoakan arwah kaum beriman adalah milik semua bangsa di segala zaman. Sudah sejak zaman kuno ada kebiasaan, ada tradisi menghormati dan mendoakan arwah. Kebiasaan untuk saling mendoakan merupakan wujud dan tanda relasi persaudaraan yang didasarkan pada cinta kasih. Kebiasaan ini tidak berhenti pada saat kematian, tetapi justru keyakinan akan adanya kehidupan sesudah kematian menjadikan kebiasaan untuk berdoa dan mendoakan itu semakin kuat dan berkembang terus. Dengan mengenang dalam doa, bukan saja bahwa kita membantu keluarga
sanak saudara kita yang sudah meninggal untuk segera mengalami pembebasan, penebusan, tapi juga menunjukkan bahwa relasi dengan mereka yang sudah meninggal tetap berlanjut. Adanya tradisi mendoakan arwah pada hari-hari tertentu dan khususnya semakin memperkokoh keyakinan akan campur tangan Tuhan dalam hidup manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saudari-saudara, semua orang akan mati. Kita semua pasti akan sampai pada titik di mana Tuhan akan memanggil kita. Nilai hidup kita tentu tidak terletak pada lama atau singkatnya umur, panjang atau pendeknya umur, bukan terletak pada keberhasilan hidup. Satu-satunya hitungan adalah apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan menyesuaikan diri dengan maksud Tuhan menciptakan kita atau tidak. Dan iman kita memberi kepastian bahwa sesudah mati kita akan diterima oleh Tuhan untuk selamanya bersama para kudus. Firman Tuhan dari kutipan Injil Yohanes yang kita dengar tadi memberikan peneguhan kepada kita saudara-saudari akan apa yang dikatakan Yesus sendiri. Ingatlah saudari-saudara bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus adalah sebuah kepastian. Ini yang kita percaya, ini yang kita rayakan terus-menerus sepanjang hidup. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Ini janji sekaligus kepastian dari Yesus sendiri. Bagi kita yang masih hidup saudari-saudara, sambil mendoakan saudari-saudara kita yang sudah meninggal, mari kita selalu siap siaga dan waspada. Berjaga-jaga sebab kita tidak akan tahu akan hari maupun saatnya Tuhan memanggil kita. Termasuk berjaga-jaga adalah usaha untuk selalu memperbaiki diri, introspeksi diri, usaha untuk bertobat terus-menerus sampai pada akhir hayat ketika Tuhan mengatakan cukup, sekarang sudah waktunya untuk kembali. Saudari-saudara, berjaga-jaga dan bersiap-siap dengan baik melalui kehidupan yang penuh iman dan penuh kasih kepada sesama adalah wujud iman, wujud kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kematian bukan lagi hal yang menakutkan, tetapi merupakan peristiwa yang penuh harapan. Karena di balik kematian ada cahaya cerah, ada kehidupan yang membahagiakan bersama dengan Tuhan. Selamat beribadah hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa, mempersembahkan Ekaristi untuk saudari-saudara yang sudah meninggal, dan terus berbuat baik sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, hari ini kami merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudari-saudara kami yang telah meninggal, mereka yang telah mendahului kami. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Kami sampaikan doa ini penuh iman harapan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.